Salam damai sejahtera untuk segenap pendengar Rehat. Bacaan kita hari ini 17 Agustus 2021 diambil dari 1 Raja-Raja 4 ayat 22 hingga 34. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang berkuasa atas hidup kami, dan Engkau juga yang telah memberikan kemerdekaan bagi kami semua, secara khusus bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, itu juga adalah anugerah-Mu bagi kami. Landasi perenungan kami hari ini, kami membaca firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, bersihkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. 1 Raja-Raja 4 ayat 22 hingga 34. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba. Belum terhitung rusa kijang, rusa dandi dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Lagi pula, Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelas kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu, ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 1000 amsal dan nyanyiannya ada 1005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Amin. Topik renungan kita adalah berkuasa, kaya, dan berhikmat. Mak Parenta Sugi Sia Kina. Salam kemerdekaan. Jika kita memperhatikan keadaan sekarang ini, manusia cenderung berlomba memamerkan kekayaan yang justru adalah pemberian Tuhan. Entah itu rumah, kendaraan, selera, dan gaya hidup setiap hari. Aktualisasi diri melalui harta kekayaan tidak dapat dielakkan lagi. Konon, ada beberapa orang yang demi aktualisasi diri pinjam uang dari bank atau dari orang-orang tertentu. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengurai dengan begitu jelas siapa Salomo. Pertama, Salomo adalah seorang raja berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai ke negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Untuk kehidupan hidupnya, setiap hari dibutuhkan 30 kor tepung terbaik. 1 kor itu sama dengan 360 liter. 60 kor tepung biasa
20 ekor lembu gemuk, 20 lembu gembalaan, 100 ekor domba. Itu belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Yang kedua, Salomo adalah seorang raja yang kaya raya. Tidak ada yang dapat menyamai harta kekayaannya. Yang ketiga, Salomo adalah seorang raja yang penuh hikmat dari Tuhan. Ia lebih bijaksana dari semua orang dari bangsa manapun. Sehingga dari hikmat itu ia mengubah 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian yang disukai oleh semua orang. Kita dapat menghayati bahwa bisa jadi ada orang yang berkuasa dan kaya raya, tetapi tidak punya hikmat. Jika oleh kuasa dan kekayaan kita menyombongkan diri, lalu seberapa besar kekuasaan dan kekayaan yang kita miliki jika dibandingkan dengan milik Salomo? Karena itu, kemerdekaan yang sejati patut diisi dengan cara memiliki kekayaan dengan cara yang benar dan berkenan kepada Allah. Sebab tanpa hikmat, maka kuasa dan kekayaan akan sia-sia belaka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang mengaruniakan kemerdekaan kepada kami. Ya Tuhan, ajar kami mengisi kemerdekaan ini dengan menggunakan kuasa, talenta, potensi apapun yang kami miliki sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, berikan juga hikmat kepada kami sebagaimana Engkau baik kepada Salomo. Berbaik jugalah kepada setiap kami agar kami melalui kehidupan kami ini dengan hikmat. Kami percaya segalanya bisa terjadi jika Engkau berkenan. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.